Ya, pendengar, kita akan lanjutkan kembali dalam program Kabar Persada akhir pekan. Di kesempatan pagi hari ini, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita akan menggali informasi terkait dengan latihan pencarian dan pertolongan dalam menghadapi Megatrust. Kita insya Allah akan segera terhubung dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Semarang. Ya, dan pendengar, selengkapnya untuk informasi ini kami rangkum dalam Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat ini, Sehat ya, Bapak. Alhamdulillah, Mas, kabar baik, sehat selalu. Ini kami dari Persada FM, Bapak. ada Kenalkan, Miftah ada saya dan Miftah. juga Fauzan. Di pagi hari ini terkait dengan pelaksanaan dengan pelatihan pencarian latihan. dan pertolongan kesiapsiagaan dalam menghadapi Megatrust. Nah, begitu. Sebenarnya ini pelatihan dilakukan di mana, berlangsung berapa hari, kemudian pesertanya juga berapa ini Pak, bisa dijelaskan? Ya. Karena info terkait dengan Megatrust ini kan kita juga ngeri-ngeri sedap ini kita dengarnya. Iya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi kegiatan ini kami laksanakan di lingkungan gedung kantor siaga, siaga kantor SAR Semarang yang berada di daerah Gondorio, dan kami laksanakan dari tanggal 18 sampai dengan 20 Oktober 2024 dengan jumlah peserta seluruhnya ada 75 orang. Dengan rincian 25 orang dari anggota kami, Reskor dari Kansar Semarang, dan 50 peserta dari Potensi SAR yang berada di wilayah kerja Kansar Semarang. Oh ya, ada 75 begitu ya. Nah, kemudian kalau kesiapsiagaan dalam artian untuk menghadapi Megatrust ini, nah kemudian untuk yang pelatihan ini apa saja nih Bapak? Iya, jenisnya apa saja? Jenis yang dilatih gitu ya. Yang dipelajari begitu untuk menghadapi Megatrust. Iya. Betul. Sebenarnya kegiatan ini bukan pelatihan ya, tapi latihan. Latihan. Latihan maksudnya. Jadi betul. latihan pencarian pertolongan kesiapsiagaan dalam menghadapi Megatrust, ya khususnya di wilayah kerja kami di Kansar Semarang, dan kami materinya yang jelas kami di sini tujuannya untuk menguji SOP kemudian juga menjalin koordinasi antar potensi, kemudian juga mensinergikan antar potensi, menyamakan persepsi. Dan kegiatan ini kami lakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan apabila terjadi memang isu Megatrust tadi. Dan kami aktivasi rencananya hari ini. Ini masih briefing jam 10 hingga 10 pagi besok. Jadi selama 24 jam kami buat skenario seolah memang terjadi bencana Megatrust. Jadi kami pernah di sini seperti Urban SAR materinya di situ ada VAR, kemudian ada CSA dan CSSR. VAR itu pertolongan di kecelakaan kendaraan, kemudian juga CSR di ruang sempit, dan CSR di bangunan runtuh. Jadi itu semua yang kami skenariokan itu semua bisa terjadi apabila Megatrust itu benar-benar terjadi. Jadi materi itu yang kami ujikan. Begitu. Berarti ini berjalan berapa? 2 hari? 3 hari. 3 hari. Dari kemarin sampai besok berarti Bapak ya? Siap. Benar sekali. Iya. Baik, kemudian ini kan juga terkait dengan edukasi. Kita perlu kepada masyarakat yang namanya Megatrust itu seperti apa. Iya, betul. Karena sekali. beberapa stakeholder yang ada keterkaitan dengan kebencanaan sudah memberikan laporannya, informasinya begitu. Sebenarnya ini isu yang seperti apa, atau memang persiapan apa juga yang harus kita lakukan begitu? Iya. Sebagai bentuk edukasi nih untuk masyarakat umum, Bapak. Iya, gimana Pak? Iya, betul sekali Mas. Jadi memang ini kita berkaca atau berpengalaman dari
gempa tsunami yang telah terjadi di Indonesia seperti di Aceh, kemudian di Jepang itu juga salah satu contoh ya pengalaman yang berharga yang harus kita antisipasi. Jadi Indonesia kan memang kawasan yang diselimuti oleh Ring of Fire terjadi di Indonesia. Jadi memang kita memang wilayah yang sangat rawan bencana. Dengan demikian maka kita harus tingkatkan kewaspadaan, baik itu kita mental dan fisik, dan juga kita edukasi yang mungkin perlu kita sampaikan kepada masyarakat terkait bagaimana cara memberikan pertolongan ataupun aksi apa yang pertama yang harus kita lakukan. Seperti kita harus persiapan seandainya memang itu jadi, kita dari sekarang memang harus mempersiapkan mungkin terkait dengan kita mempersiapkan seperti tas yang memang berisi ada makanan, ada air, ada pakaian, ada obat-obatan, kemudian juga ada mungkin peralatan fluid dan senter, sekaligus itu bisa mengantisipasi apabila terjadi suatu, jadi kita sudah bisa survive dengan tas tersebut, sehingga akan bisa bertahan beberapa hari umpamanya hal tersebut terjadi. Mungkin salah satunya itu. Dan juga kami juga bisa juga masyarakat mengadakan latihan-latihan, kemudian mencari informasi yang dipercaya dari pemerintah ataupun dari lembaga lain. Begitu. Jadi Megatrust ini bentuk bencananya itu gempa bumi, tsunami, atau seperti apa yang diprediksikan? Atau mereka memang berbarengan gitu? Ya, memang kalau Megatrust itu ciri khasnya adalah gempa bumi. Diawali dengan gempa bumi yang berskala besar bisa 9 ke atas atau 8 ke atas itu, tentunya itu akan meluluh lantakan bangunan, kemudian juga lingkungan, sarana longsor, kemudian juga hal lainnya, termasuk tsunami tadi itu, sehingga kita harus bisa membersihkan diri, paling nggak diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Yang seperti tadi, kita harus mempersiapkan yang memang yang mudah kita bawa, satu paket langsung, itu bisa kita untuk survive lah sesaat sebelum kita memang melakukan penyelamatan ataupun kita ditolong oleh orang lain. Ya. Jadi itu persiapan sederhana ya, masing-masing bisa jadi masing-masing keluarga atau masing-masing person. Jadi setiap orang memang harus sudah siap satu paket itu minimal gitu ya. Minimal. Nanti terjadi. Ya, kemudian juga harus tahu juga jalur-jalur evakuasi. Kita harus tahu tempat yang nanti aman, kemudian cara berlindung juga kalau terjadi gempa, kita harus cepat berlindung. Umpamanya kita contoh lah, kalau umpamanya kita gempa, kita harus cari perlindungan sehingga tidak tertimpa mungkin di bawah meja atau di tempat yang aman, nanti kan mungkin situasi situasional itu. Ya, edukasi kepada masyarakat sebenarnya juga seluruh yang kita perlukan, juga seluruh lapisan masyarakat ya Pak, sebenarnya itu. Beberapa kalau di Jepang itu memang anak-anak sekolah pun juga sudah mulai diajari edukasi. Jadi mereka sudah siap ya menghadapi bencana gitu. Begitu. Apakah juga di Indonesia pun juga sudah mulai mengarah ke sana? Misalnya dari BNPT kalau kami dari atau Basarnas sendiri sudah ada namanya SAR Goes to School. Jadi sejak dini pelajaran SAR sudah kami sampaikan, sudah kami kenalkan kepada dalam ini anak-anak sekolah dari PAUD hingga SMA sampai Mapala segala macam itu udah kami kenalkan. Yang jelas kami saat ini tidak mungkin hampir berkelanjutan kami dari sekolah satu ke sekolah lain berkunjung ke kantor maupun kita berkunjung ke sekolah-sekolah tersebut. Nah, itu salah satunya adalah materi bagaimana kita cara mengatasi gempa ataupun bencana alam lainnya, dan kami perkenalkan cara-cara penyelamatan, dan kami juga perkenalkan pelatihan-pelatihan yang ada di kantor, fungsi-fungsinya, kemudian pengetahuan tentang SAR secara dini kepada anak-anak sekolah, sehingga nantinya akan lebih siap, paling tidak bisa menolong diri sendiri apabila terjadi
musibah ataupun bencana. Bencana. Oh iya. Oh, jadi bagus sekali tidak ya, hanya Dut, ya. edukasi ke masyarakatnya, tapi juga mempersiapkan peralatan-peralatannya. Peralatan yang Di memang kantor-kantor, di instansi-instansi, di sekolah-sekolah, perusahaan-perusahaan negeri maupun swasta. Betul itu sekali. perlu alat-alat. Ya, benar sekali. Kalau perusahaan itu luar biasa. Di sini permintaan materi tentang SAR kalau di Jawa Tengah ya, itu luar biasa. Bahkan kita kadang-kadang kewalahan. Iya. Karena saking banyaknya permintaan, kemudian kami juga ya terbatas ya personilnya. Namun demikian kami upayakan tetap kami akomodir dan kami laksanakanlah permintaan tersebut. Karena memang luar biasa. Kalau di sini pengalaman saya sebelum tugas di sini memang agak landai, namun setelah kita masuk di Jawa Tengah, di Jawa Tengah Semarang khususnya, kesadaran masyarakatnya luar biasa. Alhamdulillah. Dan termasuk baru ya. relawannya juga banyak sekali. Kemudian militan lah kalau menurut saya itu. Kalau di sini luar biasa. Pengalaman baru bagi saya. Kalau dulu ditugasnya di mana Di mana Pak Budi? Dulu saya pernah di Pontianak, di Manado, di Aceh, yang terakhir kemarin di Medan. Landai-landai saja ya. Kalau di Jawa Tengah ini harus ready 24 jam. Jadi di sini persaudaranya sangat guyupnya bagus gitu. Jadi relawan juga banyak, antusias sekali. Dan memang betul. Aktif gitu. Iya. Kapan-kapan nanti silaturahim ke SAR MTA Solo, Pak? Betul. Oh, siap. Nah, gitu silaturahim ke sini. MTA itu, Pak, di mana-mana ada, Pak. Di Iya. Aceh, kemarin di Medan juga. Wah, itu luar militannya minta ampun tuh, Pak. Itu luar biasa. Satunya jempol 2, 3, 4. Kalau kita mencoba untuk mempersiapkan diri sendiri dengan peralatan dengan milik kita sendiri, sehingga nanti kita membantu menolong kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan begitu. Saya ada pemikiran begitu, karena Indonesia itu sebegitu luasnya, kemudian problem kebencanaan itu luar biasa. Sebenarnya suatu saat nanti bisa jadi ada kementerian yang khusus. Kementerian menghadapi ini ya. Iya. Memang harus siap. Kan sekupnya kalau kalau di SAR atau di itu tingkat provinsi ya, Pak ya. BNPB itu di tingkat sampai di kabupaten begitu. Suatu saat mungkin karena jangkauan luas, edukasi yang harus melibatkan banyak orang, nanti suatu saat bisa jadi ini usulan loh ya, ini gagasan kementerian yang memang menanggulangi kebencanaan, sehingga nanti jangkauan lebih luas, kemudian APBN yang dicurahkan, yang diberikan kepada yang bertugas kementerian tadi itu kan juga akan semakin besar. Akan semakin besar begitu. Kan semangat saja tidak cukup, Pak, harus ditunjang dengan. Amin, Pak. Luar biasa itu doa kita bersama. Dan saya juga berharap seperti itu. Siapa tahu didengar Presiden Prabowo hari ini. Di Indonesia itu sangat luar biasa potensinya, sehingga itu perlu diperkuat ya, diperbesar dan istilahnya peduli ya dari pemerintah gitu kan. Betul. Dari kami kan memang sudah ada, namun perlu seperti tadi mungkin satu kementerian yang memang nanti dari anggaran, dari peralatan, dari mungkin nanti perkantorannya, unit-unitnya sampai ke tingkat kabupaten semuanya ada. Kalau sekarang kan masih belum. Jadi, masih provinsi, kemudian kita pos gitu kan. Dan juga belum merata. Seluruh Indonesia juga belum merata begitu. Belum. Jadi yang pokoknya ini baru di setiap provinsi dan ada beberapa kantor yang daerah yang satu provinsi ada 2-nya, ada seperti kita kan ada Cilacap sama Semarang. Tapi tidak semuanya. Kita se-Indonesia baru 43 kantor SAR, satu baru diklat. Dan itu memang sangat kurang ya kalau kita lihat dari potensi bencana ataupun kecelakaan transportasi. Kalau kita kan tidak hanya bencana kalau Basarnas. Kita kan tugasnya melaksanakan penyelamatan pencarian dan pertolongan gitu ya. Kecelakaan penerbangan, pelayaran, bencana alam pada saat tanggap daruratnya saja. Kemudian kondisi banyak manusia terbersih, orang tenggelam di sungai, cemplung sumur, dan penanganan dengan kecelakaan khusus. Itu kecelakaan di jalan juga. Macam-macam ya. Sekarang tambah loh, Pak, ngunduh tawon. Ngunduh tawon. Oh, itu toh.
Iya, tawon Vespa Afinis biasanya para Afinis itu juga tim SAR itu kadang juga turun langsung mengevakuasi sarang tawon yang berbahaya. Luar biasa. Oh ya, yang jelas sifatnya kami search and rescue manusianya, bukan seperti ular masuk rumah ya. Kalau diminta ya nggak apa-apa, tapi tugas tambahan lah gitu. Tugas pokoknya kami menyelamatkan manusia, bukan barang ataupun material. Tapi pada dasarnya kami siap membantu apabila masyarakat itu memerlukan sebisa kita, bersama-sama dengan masyarakat potensi SAR seluruhnya. Jadi kami tidak mungkin bisa sendiri, karena begitu luasnya, dan kita harus perlu sinergitas dan dorongan untuk dukungan dari semua stakeholder, masyarakat, potensi SAR, relawan semuanya. Kita tim SAR gabungan lah namanya. Ya, betul sekali. Sinergi gitu ya. Iya, mudah-mudahan nanti itu yang kemanusiaan itu harus semuanya kita, tanggung jawab kita semua. Harus bersinergi ya, satu dengan yang lainnya begitu. Selain daripada itu, seperti tadi gagasan kita mudah-mudahan ini suatu saat kan sudah ada ya Kementerian Haji dan Umroh itu nanti rencananya kan ada. Nanti suatu saat terupdate ya. Iya. Nanti suatu saat Kementerian Bencana ada ya. Kementerian Kebencanaan. Jadi dia menangani, kemudian punya mudah-mudahan terus ke bawah. Sehingga nanti lebih siap lagi ke depannya. Baik, Pak, ini kita juga didengar oleh radio 11 radio jaringan yang ada di Jawa, Kalimantan, Bali, Sumatera. Hal preventif apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing warga jika memang benar terjadi megatrust? Ya. Artinya memang sebagai persiapan sebelumnya ini apa gitu ya? Monggo, Pak. Ya, tentu kita bekali dengan ini ya, setiap kita kewaspadaan ya. Tentu kita tingkat kesiapan kewaspadaan tadi kita siapkan paling tidak tadi seperti tas yang berisi macam-macam dari makanan, air, obat-obatan. Kemudian juga kita istilahnya rutin ya, mendengarkan atau mencari informasi terkait dengan megatrust kepada mungkin lembaga yang dipercayakan. Kemudian juga kita mengadakan latihan atau simulasi lah apabila terjadi kegiatan ataupun bencana yang diinginkan, sehingga kita akan terbiasa dan tetap kita berkoordinasi bersinergi dengan instansi maupun relawan yang ada di sekitar, dan kita mengenali, yang jelas kita mengenali lingkungan kita dulu, mengenali lingkungan kita, apakah terjadi rawan terjadi gempa ataupun tsunami, itu harus tahu. Kemudian yaitu tadi menyiapkan perbekalan dan lain-lainnya. Ya, itu penting sekali begitu ya. Baik, itu yang perlu dipersiapkan. Jangan khawatir ya. Kita menghimbau juga untuk seluruh warga masyarakat, megatrust memang mungkin saja. Artinya ini bukan hanya sekedar isu ya. Artinya memang ini membutuhkan kesiapan, Bapak. Gitu ya. Kesiapan ketika memang benar-benar terjadi megatrust gitu. Baik. Terima kasih Bapak ya. Informasinya, silaturahimnya, dan juga waktunya. Mudah-mudahan ini juga mengedukasi kepada warga masyarakat seluruhnya yang mendengarkan Radio Persada FM dan seluruh radio jaringan. Ini untuk yang perdana kita wawancara dengan Pak Budiono. Suatu saat nanti bisa kita hadirkan kembali untuk terus mengedukasi masyarakat terkait dengan kebencanaan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Ya, itu tadi ya. Itu tadi wawancara singkat kita dengan Bapak Budiono SMM ya. Ini kepala baru ya, kepala kantor SAR pencarian di Semarang begitu ya. Mudah-mudahan dengan tadi shock terapinya, ternyata relawan yang ada di Semarang, Jawa Tengah khususnya luar biasa banyaknya begitu ya, dan kita terus bersinergi begitu, dan mudah-mudahan tadi yang menjadi usulan rekan Fauzan, asik sekali nih ya. Nanti ada Kementerian Kebencanaan, bagus sekali kayaknya. Kalau sampai hari ini di periode pemerintahan yang lalu, ini lembaga yang ada ya lembaga di bawah kementerian begitu. Belum kan baru
Badan berarti badan ya. Badan Nasional BNPB. Ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian ada Basarnas, ada ada PMI, ada BMKG dan lain sebagainya. Ini bentuknya badan. Badan dan itu belum masih kementerian gitu ya. Karena dan kalau jangkauannya kementerian itu nanti juga akan lebih luas lagi, jangkauan kinerja dan lain sebagainya. Kemudian juga jangkauan anggaran tentunya jangkauan anggaran begitu, sehingga secara masif nanti kita mengedukasi masyarakat karena di Indonesia ini rawan sekali bencana. Oleh karena itu mau tidak mau harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada begitu. Baik.